never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Rekam jejak Kluivert dikorek warganet. Selain perjalanan sebagai pemain dan pelatih, kehidupan pria kelahiran Amsterdam ini ikut dikorek netizen. Patrick Kluivert dapat testimoni buruk dari Curaçao, bikin fans timnas Indonesia gundah gulana. Jagat sepak bola Indonesia kembali dihebohkan dengan rumor kedatangan sosok besar di dunia kepelatihan. Setelah Patrick Kluivert menjadi pelatih, kini nama Louis van Gaal mencuat sebagai direktur teknik PSSI. Di sisi lain, anak ST kecewa atas keputusan PSSI, begini komentarnya. Penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia menggantikan Shin Tae-yong yang dipecat PSSI menuai beragam reaksi dari warganet. Tak sedikit yang meragukan kapasitas Kluivert, terutama karena rekam jejaknya yang dianggap kurang mentereng. Patrick Kluivert, nama yang sejatinya tak asing bagi pecinta sepak bola terutama generasi 90-an. Ia dikenal sebagai bintang Ajax Amsterdam yang mencetak gol kemenangan di final Liga Champions 1995 melawan AC Milan. Sayangnya, karirnya meredup setelah pindah ke Italia. Kluivert kemudian menemukan kembali ketajamannya di Barcelona. Meskipun tidak pernah meraih gelar top skor, ia selalu menjadi pesaing serius dalam perburuan gol terbanyak di La Liga. Di level timnas, Kluivert juga menjadi andalan Belanda dan bahkan menjadi top skor Euro 2000. Namun, memasuki usia 28, performanya menurun. Ia berpindah-pindah klub dan tak lagi setajam dulu. Kluivert akhirnya pensiun di usia 32 tahun dan memutuskan untuk beralih profesi menjadi pelatih. Awalnya, Kluivert menjadi pelatih striker dan asisten pelatih di beberapa klub. Ia kemudian mendapat kesempatan emas menjadi asisten Louis van Gaal di timnas Belanda dan turut andil dalam keberhasilan meraih peringkat 3 di Piala Dunia 2014. Sayangnya, karir kepelatihan Kluivert tidak semulus karirnya sebagai pemain. Ia melatih Curaçao, menjadi direktur sepak bola PSG, dan menangani beberapa tim lain, namun tanpa prestasi yang menonjol. Selain perjalanan sebagai pemain dan pelatih, kehidupan pria kelahiran Amsterdam ini ikut dikorek netizen. Ada yang menyebut Kluivert doyan judi, selain itu terlibat mafia bola. Pecat STY, gue gak masalah karena memang sudah ada masalah internal. Pasti sudah gak enak kerjanya. Tapi penunjukan Kluivert sebagai penggantinya menjadi sebuah pertanyaan besar. Prestasi terbesar Kluivert CM utang judol 1 juta euro dan dicurigai terlibat match fixing mafia bola, ujar Gue Milanisti. Bukan hanya minim pengalaman, tapi Kluivert juga memiliki track record yang bisa dibilang cukup buruk. Apalagi masih fresh 1 tahun yang lalu ia merupakan seorang ba dari komunitas judi internasional. Sebut Uddaboot. Kluivert pernah kena hutang karena judi, ada institusi di Indonesia yang jadi backingan judol. Kenapa masih kaget? Orang ini negara emang enabler penjudi kok, kata Metavisagi. Patrick Kluivert dilaporkan telah menjadi korban pemerasan oleh geng kriminal selama bertahun-tahun setelah terlibat dalam hutang judi yang mencapai lebih dari 1 juta euro, atau sekitar 16 miliar rupiah. Kabar ini pertama kali diungkap oleh surat kabar Belanda, De Volkskrant. Menurut laporan tersebut, hutang Kluivert mulai menumpuk pada tahun 2011 dan 2012. Saat itu, Kluivert menjabat sebagai pelatih tim cadangan di FC Twente. Perlu diketahui bahwa pada periode tersebut, aktivitas berjudi pada pertandingan klub sendiri belum dianggap ilegal. Laporan ini menegaskan bahwa Kluivert tidak sedang diselidiki atas dugaan pengaturan pertandingan. Sebagian besar dari utang judi tersebut telah dilunasi, menurut informasi yang diberikan. Pengacara Kluivert, Gerard Spong, menekankan bahwa fokus dari penyelidikan yang sedang berlangsung adalah pada geng kriminal yang melakukan pemerasan, bukan pada kliennya. Spong menyatakan bahwa Kluivert dalam hal ini adalah korban dari situasi tersebut. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon.
got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be. Di sisi lain, jagat sepak bola Indonesia kembali dihebohkan dengan rumor kedatangan sosok besar di dunia kepelatihan. Setelah Patrick Kluivert menjadi pelatih, kini nama Louis van Gaal mencuat sebagai Direktur Teknik PSSI. Kabar ini pertama kali dihembuskan oleh media Spanyol, Marca, yang mengklaim bahwa mantan pelatih timnas Belanda tersebut akan segera merapat ke Indonesia. Sontak saja, reaksi netizen pun beragam. Banyak netizen menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap kedatangan Van Gaal. Mereka berharap bahwa dengan pengalaman dan keahliannya, Van Gaal dapat membawa perubahan signifikan untuk sepak bola Indonesia. Namun, tidak semua reaksi adalah positif. Beberapa netizen menunjukkan sikap skeptis. Berikut rangkumannya. Harusnya kebalik gasih, pelatihnya Van Gaal, teknisnya si Kluivert, kata Louis Prak. Jika mau mengadopsi gaya main Belanda, masih ada Frank Rijkaard, Giovanni van Bronckhorst, De Boer yang sudah teruji sebagai pelatih. Jika mendatangkan Van Gaal dianggap terlalu tua, ungkap Jonojo 282 Jo. Kenapa gak Van Gaal-nya aja YG sekalian JD pelatih? Dirtek di timnas kerjaannya apaan coba, dan Van Gaal terlalu overqualified untuk dijadiin Dirtek. Ujar Luke_Imyo Urdat. Harusnya fikasi Dirtek dulu, baru cari pelatih yang sesuai dengan visi Dirtek dan federasi selaku penanggung jawab. Apa-apa dikerjain gak terstruktur dan buru-buru, dadakan juga lagi. Makanya gak punya roadmap yang jelas. Ungkap Ormas London. Gila aja ini PSSI, sampai pelatih dan staf Belanda semua. Pemain Belanda semua. Ini orang-orang yang kencang protes naturalisasi kemarin harusnya masih protes dong. Kalau sampai pelatih dan staf juga Belanda mereka diam, berarti mereka buzzer yang pengen stay out aja hahaha. Kata Anggasa 03640717. Di sisi lain, anak ST kecewa atas keputusan PSSI, begini komentarnya. Kabar soal pemberhentian Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas sepak bola Indonesia ternyata menarik perhatian anaknya. Putranya bernama Shin Jae-won menyampaikan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, akan menyesal. Apa yang terjadi? Dia telah menempatkan Indonesia pada tahap ini dan ini adalah bagaimana Anda memperlakukannya. Good job PSSI, kalian akan menyesal atas keputusan kalian, tulis Shin Jae-won di kolom komentar Instagram PSSI yang memposting soal konferensi pers 6 Januari 2025. Lebih lanjut, Shin Jae-won juga mengungkapkan kekecewaannya di story Instagramnya. Dia menyinggung torehan ciamik ayahnya kala masih memimpin timnas, mulai dari naik 50 peringkat FIFA dalam 5 tahun dan peringkat ketiga di kualifikasi Piala Dunia. Ayah sedang mengalami kesulitan sejauh ini. Seluruh keluargaku tahu bahwa ayah telah melakukan yang terbaik untuk Indonesia, tegas Shin Jae-won di story Instagramnya. Komentarnya di postingan PSSI pun mendapat tanggapan dari netizen Indonesia. Seperti yang diberitakan sebelumnya, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, resmi mengumumkan kalau Shin Tae-yong sudah tidak lagi menjadi pelatih timnas. Kita melihat, perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain, komunikasi yang lebih baik, dan tentu implementasi program yang lebih baik juga secara menyeluruh untuk tim nasional. Dan Pak Marji sudah ketemu Coach Shin Tae-yong tadi pagi, dan Coach Shin Tae-yong sudah menerima surat menyuratnya. Nanti tentu ada proses yang berikutnya, mengenai hubungan kita yang sudah berakhir dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih, ungkap Erick. Ia mengatakan bahwa PSSI sudah mendapatkan calon pelatih barunya. Erick mengatakan akan mengumumkannya secara resmi pada 12 Januari 2025, pada pukul 16 WIB. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll
I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate.